Nama saya di akte kelahiran Yan S. Koraa. Yang tahu itu S itu apa? Cuma kenapa pendek Yan S. Koraa? Biasanya dulu untuk penulisan nama untuk di akte disingkat karena nak cukup DP kolom. Tahu, mas sekarang so boleh biar mau pakai titik berapa itu. Itu. Namun S itu diperjelas di surat permandian yaitu Silvianus. So, itu ada yang Pastor Silvianus, ada itu biasa alo, buang, ungke, gitu. Oke. Itu dari sejarah sehingga orang Koha dan banyak pastor-pastor cuma tahu kita Pastor Alo. Marnya nggak ada di akte, nggak ada di surat permandian. Itu saja. Sehingga sudah oke, supaya lebih akrab panggil saja Pastor Alo. Kedua, saya mungkin umat lain sudah tahu. Tabisan saya sudah 27 tahun lebih. Ya mungkin orang bilang dia dari belakang kecil sekali ini pastor pepende. Mungkin baru tahu tabisan atau masih frater, tapi kita sudah 27 tahun. Tapi lihat dari muka opa. Umur 57 tahun. Kelahiran 2 Oktober 1966. Kita malu sebenarnya, baru masuk habis itu DP Yesus sudah bikin hari ulang tahun. So itu gitu. Jadi dan ditabiskan sudah dan saya tugas pelayanan saya selama 27 tahun yaitu pertama saya supaya umat tahu bahwa pertama kita tugas pertama di Suluan Kembes selama 1 tahun untuk weekend. Kemudian sesudah itu saya pastoral weekend mingguan di Langowan itu Tompaso 1 Tompaso 2 kawan-kawan ke sana. Kemudian saya waktu bom tugas di kota itu ke sana itu paling jauh itu di Transmigran selama 1 tahun. Kemudian pastoral tugas 1 tahun di Ignatius. Jadi banyak orang kenal dari Ignatius kenal mungkin orang-orang saya 1 tahun. Kemudian masa pastoral masa diakonal di Klea kurang lebih 2 tahun lebih dan ditabiskan di Klea selama tugas di Klea. Sesudah ditabiskan nggak sampai 1 bulan uskup sudah iskatkan saya untuk jadi pastor paroki di Kokole selama 1 tahun menggantikan pastor yang sudah meninggal ya sudah. Kemudian habis itu sesudah 1 tahun di sana ke Talaut yang dulunya masih 1 paroki yang sekarang sudah jadi 2 paroki yaitu Melong dan Mengaran. Tapi kita waktu dulu masih Mengaran, masih disebut paroki Mengaran dan wilayah pelayanan itu Talaut. Yang Kabupaten Talaut selama 5 tahun. Habis itu karena uskup lihat kita so mahir di laut, maka dia bilang turun ke Tahuna yaitu selama 5 tahun. Jadi tugas saya itu kuasai itu Sangir dan Talaut sampai Tagulandang, Siau dan sebagainya sampai Biau ya. Jadi itu tugas. Sesudah itu 5 tahun di Talaut, 5 tahun di Sangir, baru pindah ke Tondano. Tata Aran yaitu 3 tahun. Baru 3 tahun, sesudah 3 tahun, 1 tahun di Tondano Pusat. Sesudah itu pergi di Modoinding. Berdiri paroki Modoinding dan sekaligus pastor paroki yang pertama untuk paroki Modoinding. Jadi itu. Kemudian selama 3 tahun, sesudah itu uskup bilang begini, kamu pergi di Sulawesi Tengah, yaitu di Sulu Bombo, selama 3 tahun. Sesudah 3 tahun, parkir di katedral, kurang lebih hampir 2 tahun lebih karena sudah dibutuhkan di Girian, di Girian paroki Girian selama tugas selama 3 tahun. Habis itu sebenarnya mesti cuti, baru nak tahu, ya sehingga saya ambil. Uskup bilang langsung datang di GPI, sehingga jangan heran kalau misalnya tanggal 23 menghilang kita, ya
karena berkat Tuhan selala mungkin bertugas maka dapat bonus pergi di Eropa, Roma, lumayan. Saya itu mulai sekarang kumpul-kumpul doi. Maka kami dapat jatah dari kota Bitung, ya, karena sudah bersama-sama dengan BKS Awan sana, wali kota, sehingga orang Katolik dapat jatah untuk pasiar untuk ini tugas, ya. Marsuk pindah dari sana tetap karena sudah di SK kan, jadi begitu. Jadi itu dan mungkin sampai sekarang umat bertanya-tanya, kita di sini sebagai pastor apa? Saya adalah pastor paroki Santo Santa apa? Nggak ada Santa kan? Jadi saya adalah paroki Bunda Teresia GPI. Teresia dari Kalkuta. Mesti jelas itu hari Santa. Karena kita waktu-waktu di katedral membantu, ini sudah berubah. Sudah. Jadi di paroki ini ada 2 pastor. Ya, 2 pastor di mana kami dibagi tugas, diberikan tugas oleh uskup. Pastor kepala adalah Pastor Pit, pastor ekor adalah Pastor Alo. Mana? Pas. Oh, mana? Itu mana? Salah semua bagar, dapat tuh hari lain. Pakai baju lain. Lengkap. Effenditan ini keluarga atau sudah sendiri? Keluarga Effenditan. Ubasi utuh. Ya. Jadi nanti untuk pendataan nanti dijelaskan berikut tahun depan orang coba data umat sesuai dengan sensus. Sebab misalnya harus taruh nanti kita jelaskan kalau kita dapat satu masalah kita akan jelaskan. Gracias ini keluarga apa? Saya doang. Cuma sendiri. Sendiri. Kamu udah lahir dari mana? Dari papai mama. Jadi harus taruh keluargamu siapa, baru cuma Gracias taruh nama cuma satu yang satu keluarga itu taruh kamu bujang bujing sebab ada janda duda itu cuma itu statistik ya, sebab dengan statistik jelas. Jadi kalau misalnya orang kita keluarga Kora Asumual baru Pastor Alo taruh situ bujang, berarti keluarga bujang, tapi orang tua somati begitu. Jadi kita jelaskan ya, jadi begitu. Jadi baru Gracias, taruh berarti kalau belum kawin taruh kalau perempuan bujing bujing. Kalau laki-laki keluarga bujang. Nah terus nanti sebentar nanti pertemuan itu cara untuk sensus ya. Kaparang Lapagu masih utuh. Jadi kalau keluarga ada keluarga utuh, ada keluarga tidak utuh. Misalnya contoh satu keluarga, tapi mungkin istrinya agama lain, berarti taruh keluarga tidak utuh, satu lain ber-DP anggota. Itu dia bicara bahasa sensus. Berarti kalau sudah begitu keluarga tidak utuh, berarti pastor tahu keluarga ini mungkin cuma bapak yang Katolik dan anak-anak dan berapa anak gitu ya. Oke. Contoh begitu. Kaparang Ponggohong lagi tugas sudah keluarga utuh. Nanti statistik itu tahun depan nanti ada untuk pendaftaran. Kalau ada juga nanti diatur. Karamoy Ion belum ada. Oke. Tapi keluarga ada di sini. Ada. Karundeng Lugito Di Jakarta. dua-dua di Jakarta, tapi keluarga utuh atau keluarga tidak utuh. Kemudian ada keluarga utuh tidak utuh, ada beres tidak Ya. Itu harus ada penjelasan. Ada keluarga utuh, ada keluarga tidak utuh, beres dan tidak beres. Berarti kalau bilang keluarga utuh, kontaru tidak beres, maka mereka baru kumpul kebo atau baru hidup bersama-sama tapi sudah membentuk satu keluarga. Dorong dua-dua adalah dan anak misalnya Katolik. Banyak hal yang harus dijelaskan. Kita nih Pramono. Enggak. Utuh ya. Keluarga utuh.
Jangan malu-malu kalau misalnya keluarga tidak utuh bilang, supaya juga itu memang perlu ada catatan supaya pastor dalam pelayanan tahu di wilayah rohani ini ada berapa keluarga yang tidak utuh. Berarti mungkin kalau misalnya semua wilayah rohani ada keluarga tidak utuh, berarti semua program kawin masal. Contoh itu. Kemudian ada keluarga yang tidak beres. Nah itu berarti pastor mau bikin program itu penjelasannya belum beres. Bukan, ada juga keluarga yang tidak beres karena tidak bisa diselesaikan. Luhukai meningkah. Keluarga utuh ya. Mongdong karundeng. Kita nak mau tanya tuh bapak di mana atau enggak, yang penting gitu, mau cek tuh keluarga apa utuh, janda, duda, bujang, apa ini. Nelwan Pangau. Tinggal dorang. Nah, itu harus dibedakan. Ada statistik keluarga pelayanan, ada keluarga statistik. Jadi mungkin orang kalau sebab jangan sampai orang terdaftar di Tondano. Jadi jangan masuk di sini di statistik taruh keluarga untuk pelayan kayak apa orang layan. Jadi itu harus dibedakan hal banyak. Berarti mesti tanya jelas dorang statistiknya di mana. Di sana. Berarti kurang itu jumlah keluarga di sini. Oh iya. Tapi taruh di taruh keterangan bahwa keluarga pelayanan. Ya, mulai mengerti. Paila Purnawistri. Ada. Rumah. Paila Purnawistri. Kita suka kenal. Rentor Kawalo. Belum pulang dari. Tapi Kamil. Ada. sini. 2 rumah, 3 rumah. Jadi berarti satu wilayah ini sudah kurang satu keluarga ya. Nelwan. Catatan. Cuma pelayanan orang mau datang, orang minta rosario, orang mau apa itu, orang lah layani. Siwi Roong. Ada Catatan. Semampok Adra. Ya. Utuh. Maksudnya bagaimana? Janda sudah Belum beres. obur sudah. Jadi taruh dompet keluarga, satu keluarga. Kalau orang dua Katolik, taruh keluarga iya. Keluarga itu baru perhatian sudah. Nah, begitu nanti sekretaris yang atur nanti itu pendataan. Baru Sumampo Adra, Tanarto Pangkong. Memang di sini nak kasih keterangan nanti apa itu. Nanti secara apa itu ya utuh. Tiesen Manahampi. Sekretaris daerah. Oke. Chan Rononuwu, apa ini keluarga atau nama? Chan. Komputer. Mana dia tuh komputer ini? Belum datang. Dia sebenarnya mesti catat di keuskupan dia. Nanti bilang. Jangan. Dia kena tugas apa itu ya? Nah, nomor saya itu. Untuk tanaman. Kuskupan ya. Walan Sendo Sandak. Utuh. Nah, ini harus perhatikan. Dorang pelayanan. Terdaftar. Kalau dia terdaftar di sini, kemudian mereka cuma tinggal di mana di Amerika atau bagaimana, itu menjadi tanggung jawab dari di sini. Berarti di sana dorang cuma catat sebagai keluarga sebab kalau orang taruh begitu di mana-mana orang berdaftar, nah 1.000 jadi 2.000 harus jelas. Sebab kalau orang daftar secara statistik di wilayah ini, maka ketika jadi apa-apa di Amerika orang yang bertanggung jawab. Jadi paling pastor kan kasih pelayanan atau mau kawin atau mau permandian atau lain-lain,
tetap minta izin kepada pastor paroki yang ada di sini. Itu DP keterangan. Winarto Sangi, nah ini kita kenal keluarga ini. Waktu di Kleak lagi terus kenal ya. Kemudian Wawiling Mongdong, Tugas. Wawiling Mongdong. Sakawerus Emma, ini keluarga Ya. utuh. Tugasnya satu. Raya. Cecilia Joardi Cia, belum datang. Sompotan Makatempuge. Tugasnya dua. Kita di sini nggak ada keluarga janda Kang, duda kan, enggak. Sebab Ada belum terdaftar. Masih kayak lagi. jadi keluarga, kalau dari keluarga janda duda ada juga keterangan janda hidup, duda hidup, keluarga janda mati atau duda mati. Mengerti? Kalau keluarga janda hidup berarti mereka ada baku pisah. Kalau duda atau janda mati berarti apa? Mereka apa? Sudah ditinggalkan oleh pasangan. Itu itu dia punya keterangan. Kalau saya keluarga Korak Sumual, Pastor Alo yaitu keluarga Bujang. Kata belum kawin, nanti kata so kawin so terlalu keluarga utuh. Jadi itu. Nah itu misalnya ada kamanakan yang datang sini. Ada atau orang yang misalnya mahasiswa, mereka kadang so apa lama di sini, apalagi so 6 tahun tetap didaftarkan di sini, tapi mereka taruh keluarga misalnya atau cuma kerja, dia orang tua di lain tetap daftarkan sebagai satu keluarga. Untuk omak dan opa jangan gabung, ya tetap omak dan opa atau dia sudah janda atau duda tetap satu kasih keterangan itu yang jelas. Tinggalkan orang gabung-gabung. Nanti dalam pelayanan tuh amplop APP, amplop itu ya sudah kalian satu rumah 10 keluarga, taruh satu amplop pun taruh 10 nama keluarga itu Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke, ini saja berarti orang tak kurang 2 keluarga. Artinya untuk statistik dan tuh 2 keluarga itu masuk di keluarga pelayanan. Jadi syarat untuk informasi ya. Jadi begini, ada yang sudah ada di rumah di sini, dorang cuma datang-datang, tetapi dorang terdaftar di misalnya di paroki lain, itu terdaftar di sana. Di sini cuma terdaftar sebagai pelayanan. Kalau orang datang bergabung, orang layani. Tapi ketika jadi apa-apa, misalnya orang tinggal sini, tetap harus dilayani oleh tanggung jawab dari paroki yang belum pindah. So itu kita mau bilang umat dalam pencatatan keluarga, kalau sudah 3 bulan itu langsung kuasi keluarga, langsung datang dicatat sebagai Tapi kalau 6 bulan tinggal di sini otomatis suruh minta dia surat ini pindah di stasi ini. Jadi itu mesti ketat ya. Sekretaris itu catatan. Jadi kalau masih 3 bulan dia jadi keluarga pelayanan. Maka dia menetap di sini 6 bulan harus minta di paroki asal dicoret atau di wilayah rohani di sini ditambah. Jangan di sana tetap di sini tambah habis orang umat cuma 1 miliar sudah jadi 2 miliar.